Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan lanjutan terkait klarifikasi yang ingin saya sampaikan kepada pihak terkait, terutama adalah Bapak Kapolsek Tambak Romo ya. Kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo yang jago sampai ke Kapolres Pati, kita sampaikan laporan dari Saudara Didik atau Solihuladi. Keterangan klarifikasi terkait karena peristiwa terjadinya persekusi dan eksekusi di wilayah Gabus, maka itu adalah kewenangan daripada hukum Gabus ya, wilayah hukum Gabus. Dan saya menjadi korban menyerahkan sepenuhnya penelitiannya ke Kapolsek Gabus, nanti biar dikoordinasikan. Yang kedua terkait dugaan perencanaan penculikan sudah dipersiapkan jauh hari dari Magelang, juga kami sudah melaporkan di Polsek Magelang bahwa hilangnya korban di wilayah Gabus 2011 sampai 2018 kok tahu-tahu diketahui di wilayah Gabus lagi, maka didugaan ada keterlibatan orang Gabus ya. Timur Pasar itu yang diduga melindungi, memfasilitasi dan memberi tumpangan tempat, maka pemilik tempat harusnya juga diperiksa turut terlapor. Menindaklanjuti kejahatan lainnya atau verjaring lainnya yang dilakukan tersangka yaitu Saudari WW agar supaya Polsek Gabus berkoordinasi dengan polsek lainnya yaitu Winong, Tambak Romo, Kayan, Sukolilo, di mana hampir 7 tahun berjalan sepak terjang persembunyian operasional tersangka berada di wilayah tersebut, termasuk menyembunyikan hasil kejahatannya yaitu aset korban baik talon, surat berharga, sertifikat dan milik korban lainnya dari wilayah Winong. Bahwa dugaan kuat keterlibatan Ketua Kepala Dinas Tambak Romo Jayus Muhammad Sutopo dalam rangka lanjutan perkara pidana persekusi menghalang-halangi suami ketemu istri, orang tua ketemu anak, ini adalah upaya penguasaan atau penahanan berlarut istri seorang lain secara berlebihan sampai dengan tindakan membantu kabur, menyembunyikan, menyekap, menempatkan di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau dengan cara-cara yang melewati batas sampai terjadi rekayasa perceraian. Bukti pendukung pelengkap bahwa pertama kali yang membawa kabur adalah oknum anggota Polri atas nama Bribka Bambang Permati. Sebagai motif jelasnya silakan kepolisian mendalami sendiri dan berkoordinasi dengan Polda. Selanjutnya beberapa hal yang menyangkut apa yang kita sampaikan, yaitu bahwa Saudari WW diduga berkomplot berkonspirasi dengan pihak tertentu melakukan percobaan pembunuhan kepada korban dengan membayar preman, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya pengancaman percobaan telah dilakukan oleh Jayus Setianto pada Februari 2015, penganiayaan, pemukulan, ancaman terlapor. Dan ini sudah jelas kita sampaikan di Polres juga bahwa fokus utamanya adalah Bambang Permati, bangkira utama yang mencoba menyetir dan merekayasa orang-orang di Polres Pati untuk sengaja mengkriminalisasi saya, menculik dan memperkosa saya untuk agar saya ditangkap dengan alasan KDRT, faedah dan jelas rekayasa. Hal ini tidak dapat dibuktikan karena Polsek Winong menyatakan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Diperkuat laporan masyarakat bahwa istri saya dikatakan telah lama menjalin perselingkuhan masif dengan Bambang Permati sejak 2005, bahkan sampai dengan 2018. Kelakuan perbuatan oknum polisi ini dikuatkan keterangan teman-teman rekan di kepolisian, Saudara Girman Triwaluyo Jayus Masku juga wartawan lokal, bahwa Saudara Bambang ini sering melakukan peramasan, pemerasan, perselingkuhan, membawa kabur istri orang, merusak rumah tangga orang, melakukan disipliner, berselingkuh dengan orang lain dengan harapan minta tebusan di muka dengan menakut-nakuti korban dan suami korban. Korban diduga oknum Bambang Permati ini banyak sekali, boleh dicek di lapangan mulai dari wilayah Pucakwangi, Jakenan, Sukolilo. Kita minta kejelasan keterangannya. Opsi pendukung keterangan bahwa rekayasa kejadian ini bermula dari peristiwa naas, perampokan, penculikan, perampasan, aksi menggondol lari atas anak-anak dan istri saya atas nama Indah Wahyudawati yang dilakukan beberapa orang. Satu diantaranya dikenal oknum anggota polisi atas nama Bambang.
menurut keterangan Haji Muhid dan seorang tukang ojek atas nama Besut, di mana hal itu jelas-jelas ada persekusi langsung dilakukan kepada saya. Bahwa pada tahun 2011 itu marak kasus begal, penculikan, premanisme yang terjadi di wilayah Pati Selatan dengan matinya Dul Senen atau Santoso itu diduga ada oknum polisi yang membacking kejahatan kepentingan sendiri sehingga mentah. Dalam peristiwa dilaporkan 2 minggu kemudian istri saya dibawa kabur oknum anggota polisi. Yang kedua, bahwa adanya keterlibatan sindikat mafia yang dirancang oknum-oknum anggota polsek ya di beberapa polsek dan Dinas Pendidikan Tambak Romo untuk upaya mengkriminalisasi saya agar saya tidak mengungkap data korupsi di Dinas Tambak Romo yang dilakukan Jayu Setianto CS, dan aksi itu berlanjut pada persekusi-eksekusi yang dilakukan terhadap Indah Widiawati. Dengan trik demikian rupa lalu mereka membalik fakta mengancam akan membunuh anak dan istri saya yang disekap di Tambak Romo di rumah Sri Tomo oleh para oknum-oknum di 3 polsek, yaitu Polsek Gabus, Polsek Winong, dan Tambak Romo. Polsek Gabus waktu itu adalah Prayit, Puji, Suwarno, Swandi, Anwar, Pateno yang mengetahui sepak terjang persekusi mafia. Lalu Polsek Tambak Romo, Taufik, Yoyo, Martono, April, dan Karsono. Kemudian mengetahui kalau anak dikuasai mafia di Tambak Romo, lalu untuk mencuci kasus tersebut dinas mengambil bagian menceraikan dari istrinya dan mengecoh mengganti kasus pidana dengan perdata. Juli 2016, gugat cerai selesai lalu Sutopo saya laporkan 277 menghilangkan asal seseorang dan anak di bawah umur yang diculik. Pada waktu itu selama 6 tahun saya mencari suaka politik, suaka kejadian mengadukan kepada Kapolri, Polsek, Polda, Mabes Polri, namun perkaranya mentah dan mengeluarkan sentimen statement bahwa Bambang tidak benar membawa lari dan kita ditawarkan untuk melakukan pra-peradilan. Saya kirim ke DPR RI, Komisi 3, ke KPAI, Kontras, LSM, Komnas HAM, Kompolnas, dan bahkan ke Presiden. Belakangan saya melaporkan Ombudsman RI. Mohon agar kasus ini dapat diselesaikan dan para pelakunya dapat ditempatkan sebagai tersangka. Itu yang menjadi bahan acuan laporan saya. Kita hanya mensinkronkan data dengan Komnas HAM maupun Kompolnas. Tapi yang pasti kasus ini harus selalu berjalan.